Ya, mentornya sudah hadir. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Sigit. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Rian sebagai penguji. Yang saya hormati Pak Aris sebagai mentor dari Saudari Pipin. Terima kasih kehadirannya. Kali ini, pagi ini kita akan mengikuti bersama ujian dari Pipin. Tahapannya nanti yang pertama Pipin presentasi dulu seperti pada saat ujian proposal dulu. Tapi sekarang fokus pada apa yang sudah dikerjakan. Saya berikan waktu paling lama 10 menit saja. Setelah itu baru saya mohon tanggapan dari mentornya Pak Haris. Apa yang bisa dikerjakan oleh Pipin, bagaimana menurut Bapak, menurut tanggapan Bapak seperti apa. Dan terakhir nanti ke penguji, waktu yang paling lama. Baik, untuk meningkat waktu, silakan Pipin share screen untuk melakukan presentasi. Ya, di slideshow, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan laporan aktualisasi saya tentang penerapan metode abjad dan suku kata pada siswa kelas 1 SD Impres Kautu Kecamatan Pinampung. Yang pertama, kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu persiapan pelaksanaan pembelajaran dengan tahapan yang pertama melapor ke mentor untuk meminta izin melaksanakan kegiatan aktualisasi. Jadi di sini saya mendapatkan surat izin pelaksanaan dan saran dan arahan dari mentor. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran di mana saya membuat RPP yang sudah ditandatangani oleh Kepsek. Yang ketiga, membuat pretest dan posttest. Bilang share screen ulang aja. Oh, iya, Pak. Yang ketiga, membuat pretest dan posttest. Yang keempat, membuat media pembelajaran kartu huruf dan kartu suku kata. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode abjad. Yang pertama melakukan pretest, yang kedua menyampaikan materi ajar sesuai dengan di sini saya mengambil tema 4 sub tema 1. Dan yang ketiga mengenalkan huruf-huruf abjad menggunakan kartu huruf. Setelah dikenalkan, setelah itu menanyakan kembali huruf-huruf abjad. Kegiatan yang ketiga yaitu pembelajaran menggunakan metode suku kata. Yang pertama menyampaikan materi ajar dulu. Setelah itu mengenalkan suku-suku kata kepada siswa menggunakan kartu suku kata. Yang ketiga menuliskan. Setelah dituliskan papan tulis dan membacakan beberapa kata yang sudah menjadi suku kata. Setelah itu guru dan siswa sama-sama membacakan. Yang keempat, guru menunjukkan beberapa suku kata. Setelah itu dirangkaikan menjadi kata menggunakan suku kata. Kegiatan keempat itu pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama melakukan test. Yang kedua memeriksa hasil tes dan post-test. Ketiga memberikan reward. Di sini saya ada tahapan kegiatan tambahan yaitu membaca kalimat. Kesimpulannya dari seluruh kegiatan. Saya kesimpulan tidak usah disampaikan, tidak usah dipresentasikan, cukup pada kegiatan saja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mohon tanggapan dari Pak Haris sebagai mentor dari Saudari Pipin. Saya persilakan Pak Haris. Saya nggak mendengar suaranya Pak Haris. Silakan Pak Haris, coba supaya saya bisa mendengar, mencoba suaranya. Mungkin laptopnya Pak, kemarin memang bermasalah. Waduh, jadi kamu saya jauh dari... telepon saja Pak.
Oh ya boleh. Kamu telepon, kemudian di speaker, speakernya nanti masukkan ke mikrofonmu itu. Ya, bisa nggak? Ya, supaya gambarnya saya bisa. lihat dari sini. Nggak, kamu telepon ke Pak Iya, Aris, sudah, kemudian ya. gitu. Nah, kamu Pak Aris suruh berikan statement, kemudian nanti suaranya HP-mu kamu speaker auto, baru kedekatkan dengan mikrofon laptopmu itu. Oke, ya. Jadi Pak Aris mendengar saya, Pak Aris mendengar saya, Pak Aris? Ya, Pak. Oke. Sekarang giliran Bapak untuk memberikan tanggapan atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pipin. Silakan pakai telepon itu saja, Pak. Saya bisa mendengar, Pak. Silakan, Pak. Ya. Pipin kasih dekat dengan mikrofonnya supaya agak keras suaranya. Persiapan dalam aktualisasi biar program pembelajarannya sudah tertangani dan proses pelaksananya sudah melihat menurut saya sudah bagus, sudah berkader di waktu awal. Sebagai siswa juga sudah ada kemajuan. Oke. Kemudian ini barangkali yang terakhir ini yang bagian terakhir, Gamal, kecil sekali suaranya Bapak. Bilang Pin suaranya Pin. Pas bilang bagian terakhir, tapi nggak dengar saya. Gitu loh kamu. Ya silakan lanjut Pak. Jadi kalau mau saya sebagai mentor sekolah saja bahwa dan potensi. Oke. Kemudian beberapa siswa yang sudah mulai mengejar. Oke. Pada kelas 1 ya ini ya. Jadi sudah ada kemajuan. Baik. Oke, hilang lagi Pin, suaranya kecil sekali. Halo Pak Aris, bisa dengar saya? Ya. Gimana Pak? Sudah cukup? Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak ya. Jadi karena saya minta tanggapan ke Bapak karena Bapaklah yang tahu persis kondisi di lapangan. Oke, terima kasih. Jadi ini kelas 1 sudah suka membaca, sudah bisa ada yang bisa membaca tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Oke, Pin silakan tutup teleponnya, pulsamu supaya nggak habis nanti. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Pak Penguji, Pak Rian. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Totok MP, kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Haris, Pantanemo SPD yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita. Berikut yang kami banggakan, ke Ibu Kak Kasup dulu. Yang kami cintai, kami hormati Ibu Kasup, Ibu Endang, dari BKPSDM Banggai Kepulauan. Berikut yang kami banggakan Ibu Pipin Yunita. Ibu Pipin apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Ibu Pipin tadi sudah menjelaskan dengan baik sekali mengenai pelaksanaan aktualisasi yang sudah dilakukan. Berikut sudah membuat laporan dengan baik, dengan lengkap.
dalam pelaksanaan aktualisasinya. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Pipin. Berikut Ibu Pipin ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Yang pertanyaan yang paling mendasar yaitu bagaimana kemampuan membaca anak didik kelas 1 setelah kita berikan sentuhan kemarin mau pakai metode abjad dan suku kata. Bagaimana Bu Pipin? Mereka ini Pak, pakai kartu itu mereka senang, tertarik. Jadi Jadi ada beberapa anak yang awalnya ada beberapa huruf yang sering dilupa, ada yang tidak tahu, dia sudah mulai tahu, ada yang sudah mulai tahu suku kata, ada yang sudah mulai lancar membaca. Oke, baik. Sudah. Dari berapa orang siswanya Bu 15 Pipin? Pak. 15. 15 itu dari 15 sudah berapa orang yang pintar membaca Bu Pipin? Yang mulai tahu membaca sekitaran 5 Pak. Sekitar 5. Oke, tidak ada masalah. Ini kan kelas 1. Kelas 1 ini ekstra dia karena masih suka bermain, masih suka menangis, masih Iya, suka beol di celana, kencing di celana, masih kayak TK seperti itu. Jadi memang ekstra dia untuk penanganannya. Tapi paling tidak sudah memberikan angin segar ketika Ibu Pipin mengusung judul ini. Kedepannya harapannya harus dituntaskan semua supaya begitu naik kelas 2 tidak jadi bebannya guru kelas 2 lagi. Iya, insya Allah. Ya, seperti itu. Oke, baik Bu Pipin. Saya akan masuk ke bagian terakhir, di bagian penutup. Di bagian penutup kita lihat untuk kesimpulannya dari seluruh kegiatan penambahan tahapan. Oh, ada penambahan tahapan, ya, Bu Pipin. Di kegiatan keberapa itu? Itu saya tambah dari kegiatan ketiga Pak, dari yang sudah mulai suku kata. Jadi kegiatan tambahan itu saya lakukan setelah pembelajaran suku kata itu selesai. Masih ada waktu saya ajar anak-anak membaca beberapa kalimat. Jadi itu sekitaran dari tanggal 22 sampai tanggal 4, sebelum tanggal 6 mereka ujian. Oke, di sini rencana tindak lanjutnya bagus sekali. Menggunakan metode SAS, struktural analisis sintesa, oke, untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Bagus sekali rencana tindak lanjutnya. Membuat atau melakukan pengembangan media pembelajaran menarik berupa media kartu kalimat, bagus sekali, dan gambar agar siswa lebih menarik. Motivasi, oke, rencana tindak lanjut saya kira tidak perlu dikoreksi, sudah bagus semua. Berikut kami ingin menyampaikan ke Ibu Pipin bahwa aktualisasi sebenarnya bukan di sini Bu Pipin. Aktualisasi sebenarnya nanti bersama Pak Mentor. Terakhir saya ingin menyampaikan ke Ibu Pipin bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya mengimplementasikan kegiatan, tetapi inti dari kegiatan ini adalah mengaktualisasikan nilai. Jangan sampai kegiatannya dibuat, nilainya dilupa. Jadi saya mengingatkan ke teman-teman semua bahwa ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang menghargai atasan, kemudian ini tentang menghargai teman sejawat, ini tentang bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu Bu Pipin, menjadi contoh, menjadi teladan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mentor, sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Kabid, Pak Rian sebagai penguji atas apresiasinya. Terima kasih Pak Aris atas pendampingannya. Dan Pipin nggak ada revisi dari laporan saudara, sehingga tinggal koordinasi dengan evaluator bagaimana memproses selanjutnya, pengiriman dan seterusnya itu. Nah, oke, terima kasih. Selamat, sukses untuk Pipin. Kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ikram sebagai hostnya. Ya, terima kasih Pak Sigit. Selamat buat Ibu Pipin. Terima kasih buat Pak Haris dan Nemo atas kehadirannya. Buat Ibu Pipin dan mentornya boleh meninggalkan ruangan ini karena kami akan beralih ke peserta selanjutnya. Siap Pak, terima kasih.